Kamis kita sampaikan pada rekan-rekan sekalian bahwa kita akan melaksanakan siaran pers tentang pengungkapan tindak pidana narkotika oleh Direktorat Narkoba Polda Jabar dan Polres Jajaran. Ini merupakan hasil operasi khusus yang disebut ANTIK. Rekan-rekan sekalian, dasar daripada hasil yang kita sampaikan di sini merupakan hasil operasi ANTIK yang kita laksanakan pada tanggal 6 November. Jadi pelaksanaannya adalah 6 November sampai tanggal 15 November, kurang lebih 10 hari saja. Ya, rekan sekalian, bahwa di sini TKP dan Polda Jawa Barat dengan modus operandinya memindahkan narkoba ya di Jawa Barat ini. Rekan-rekan sekalian, bahwa dalam pengungkapan narkotika ini merupakan program asal kita Bapak Presiden kita yang ketujuh, di mana adalah memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dan saat ini Polda Jabar selalu kontinu ya di bawah pimpinan ya Pak Abed ini rutin ya mengungkap, dan beberapa waktu lalu kita sudah mengungkap untuk jaringan luar negeri ya dengan tersangkanya dari peraciknya dari Iran menghasilkan sabu yang kualitas bagus. Kemudian juga kita jadikan model triangle, dan juga dari China langsung dengan kualitas juga bukan premium lagi ya, mungkin sangat baik karena itu sampai pada bintang 6. Nah, ini keberhasilan ini berlanjut sampai saat ini di operasi ANTIK. Dalam operasi ANTIK ini sasarannya adalah yaitu narkoba sendiri ya, dan ini ada jenisnya macam-macam. Ini ada sabu-sabu ya, kemudian ada bako ya, sintetis ya, kemudian ada ganja, kemudian ada juga ekstasi ya, kemudian obat keras terbatas dan psikotropika. Rekan-rekan sekalian, teman-teman wartawan, bahwa dari operasi ANTIK yang cuma 10 hari ini kita berhasil menangkap 372 tersangka, yang ini luar biasa ya. Ini hasil daripada Polda dan Polres Jajaran. Dan dari 372 tersangka ini kita tampilkan sini ada 37 orang ya, yang merupakan target sebelum operasi. Jadi kita ada target orang ya, barang ya, dan juga ada non target, dan non target ini dari 37 tadi ada 335 orang. Kemudian saksi-saksi, nah ini merupakan dari penyidik narkoba ya, dan juga Direktorat Narkoba, dan pelapornya penyidikan yang merupakan LPA 1. Dari saya sebagai pengantar sudah saya sampaikan, dan selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Direktorat Narkoba untuk melengkapi keterangan pada pers konferensi ini. Terima kasih. Dalam operasi anti budaya 2025 ini, Polda Jabar beserta jajaran berhasil mengungkap 37 tersangka yang terbagi di dalam 5 jaringan. Polda Jawa Barat beserta jajaran itu tidak hanya melihat kuantitas atau jumlah dari barang bukti yang bisa kita sita, namun kami juga berkomitmen untuk menilai dengan cara kualitas dari jaringan ini. Jadi 37 tersangka ini terbagi pada 5 jaringan. Kemudian dari 335 tersangka ini terbagi dalam 67 jaringan. Yang dimaksud jaringan di sini
kualitas suatu jaringan adalah siapa koordinator di lapangannya, siapa kurirnya, siapa bendaharanya, beserta barang bukti dan rekeningnya semua bisa kita amankan. Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat beserta kasat jajaran Narkoba Polda Jabar yang ada di belakang saya ini, kita semua memiliki komitmen yang tegas bahwa para pelaku jaringan narkoba ini kita tidak akan memberi ruang gerak sejengkal tanah pun di bumi Pasundan ini. Jangan main-main, kita melaksanakan pemberantasan secara bersama-sama, secara simultan beserta masyarakat. Kita bergandengan tangan merapatkan barisan dalam pelaksanaan pemberantasan narkotika. Kami juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif seperti sekarang, memberikan informasi, kami menjamin keselamatannya, serta kami bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita tidak lanjuti semua laporannya. Seluruh barang bukti yang ada di sini itu total 20 kg narkotika kurang lebih dalam berbagai macam bentuk narkotika. Kemudian 50.000 butir terbagi dalam OKT, kemudian psikotropika dan ekstasi. Kemudian jajaran Polda Jawa Barat juga berhasil mengungkap 3 clandestine lab. Yang pertama clandestine lab brownies ganja. Kemudian yang kedua clandestine lab tembakau sintetis serta clandestine lab tembakau sintetis juga di tempat yang berlain. Kenapa kita namakan clandestine lab? Ini gelap, laboratorium gelap, karena sudah ada chemicalnya, kemudian ada alat-alat untuk reaksi kimianya, mereka produk sendiri. Jadi ini bisa diungkap oleh para kasat jajaran jika kita tampilkan di sini. Kemudian dari seluruh target operasi ini untuk narkotika melibatkan jaringan internasional. Kemudian untuk clandestine lab beserta psikotropika dan ekstasi semuanya jaringan dari dalam negeri. Kami seluruh jajaran kami tetap bulatkan tekad untuk kita hadapi semua. Negara hadir, negara tidak boleh kalah. Negara hadir, negara tidak boleh kalah dengan jaringan narkotika. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, dari perhitungan black market ya terhadap hasil pengungkapan Polda Jabar ini dari sabu, ganja, ekstasi, tembakau sintetis, obat keras terbatas dan psikotropika ini mencapai 2,8 miliar. Ini yang di pasar black market. Ya. Dan ini merupakan hasil yang sebanding dengan biaya operasi yang dikeluarkan oleh negara. Kalau Polda Jabar ini 51 juta saja, tetapi kalau seluruh jajaran ini kurang lebih 236 juta. Kalau dibandingkan dengan hasil yang berhasil diungkap dengan hasil dari perbaikan black market, ini keberhasilan dari operasi antik yang digelar oleh Polda Jabar ini hasilnya 1000%. Jadi negara tidak akan rugi menggelontorkan dana khusus untuk kegiatan operasi antik ini. Ya, kita tepuk tangan dulu. Kemudian untuk pasal yang kita jerat kepada para pelaku tindak pidana ini yaitu pasal 114, pasal 112, pasal 127 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana ancaman hukumannya dan ancaman maksimalnya mati atau penjara seumur hidup, dan pidana paling sedikit ini tambahannya 1 miliar dan paling banyak yaitu 10 miliar. Rekan-rekan sekalian, ini hasil dari ungkap kasus dari operasi antik. Silakan Pak.
Kemudian kami tambahkan, di dalam kami melaksanakan operasi kami juga mendapatkan perlawanan dari para tersangka, sehingga beberapa dari anggota kami mengalami luka-luka. Ini pistol rakitan jenis revolver, kemudian dengan golok, tapi anggota kita tanpa ragu-ragu tetap mengambil tindakan tegas dan terukur.